sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Palembang. Tanggal 15 Agustus 2023 saya akan melakukan uji kinerja, yaitu pembuatan video praktik UKIN. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai dibacakan absen, mengecek kehadiran kalian. Ahmad Rosadi, Hadir. Adnul Khalil, Hadir. Fatia Binti Ramadhani, Gali Febrianto, Rian Nur Wahid, Sigit Dwi Kartiko, Hadir. Sipa Aulia Putri, Sri Wahyuningsi Wulandari, Sri Rohani, Siti Amanah, Siti Aminah, Razik Fatah Abdullah. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Ada beberapa hal. Baik, minggu lalu kita mempelajari teks eksplanasi. Pertama itu kita mempelajari tentang pengertian. Apa itu pengertian teks eksplanasi? Oke, Hani, silakan Nak. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Tepat ya, jawaban Hani benar bahwa pengertian teks eksplanasi itu proses bagaimana, mengapa sebuah fenomena itu bisa terjadi. Kemudian setelah kita mempelajari pengertian minggu lalu, kita juga mempelajari itu strukturnya. Apa strukturnya? Baik, Sigit. Struktur teks eksplanasi ada 3. 1. Identifikasi fenomena atau gambaran umum. 2. Rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. 3. Interpretasi atau tanggapan terhadap fenomena tersebut. Baik, tepat sekali bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 3, ada identifikasi, ada urutan sebab akibat, dan ada interpretasi atau ulasan. Sudah 2 nih minggu lalu kita pelajari. Setelah ada struktur pasti ada unsur kebahasaannya. Apa ya unsur kebahasaannya yang kita pelajari minggu lalu? Oh baik, Amar silakan Nak. Menggunakan konotasi, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, dapat dikira ilmiah, menggunakan kata mesin dari alternatif rasional, istilah informatif. Baik, tepat sekali. Itu tadi unsur kebahasaan dalam sebuah teks eksplanasi. Artinya apa Nak? Dengan kita mengetahui teks eksplanasi selain pengertian, kita juga memahami unsur-unsur yang ada di dalam teks tersebut. Anak ibu semuanya hebat, mampu mengingat materi minggu lalu ya. Untuk hari ini materi kita adalah memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Baik, Ibu akan menyampaikan KD, indikator, dan tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik, KD kita hari ini itu memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Indikatornya yaitu menentukan pola pengembangan teks eksplanasi. 2. Menentukan langkah-langkah menulis teks eksplanasi nantinya. Kemudian terakhir kita mampu menulis teks eksplanasi. Tujuan yang ingin kita capai, mampu menentukan pola dengan tepat, mampu menentukan langkah-langkah
Baik, Ibu akan melakukan tes awal terhadap kemampuan kalian sebelum memulai pembelajaran. Silakan dari dulu. Silakan kerjakan dalam waktu 5 menit. Kerjakan secara individu. Jangan lupa tulis nama. Baik, karena waktunya sudah selesai, silakan dikumpul ketua kelas, diambil tes awal teman-teman sekalian. Silakan letak di meja ibu. Baik, kita sudah selesai tes awalnya. Sekarang kita punya video. Kita tonton, kita amati hal-hal apa saja yang dapat kita temukan di sana. Kemudian tadi video yang ibu tampilkan. Video tentang apa itu? Gali? Ya, Gali mana? Video tentang apa? Banjir. Oh iya, benar. Tadi ibu memberikan contoh video tentang banjir ya. Bagaimana banjir itu terjadi. Kemudian hal-hal apa yang ada di dalam video? Silakan. Cara menyelamatkan diri dari banjir. Betul. Ada hal-hal yang kita lakukan, misalnya cara kita menghindari banjir. Kemudian selain menghindari, ada nggak penyebabnya apa? Sampah. Benar, terus sekali. Jadi hal pertama itu sampah. Ya, jadi harapan ibu ke depan kita sebagai generasi muda nih. Ini kan generasi Z istilahnya, karena mampu menggunakan teknologi. Artinya jangan membuang sampah sembarangan, karena sampah itu banyak sekali efeknya, terutama untuk kebersihan lingkungan kita. Ya. Sebelum ibu menyampaikan materi, ibu akan membagi beberapa kelompok. Kelompok 1, Sri Rohani, Selvi, Sri Wulandari, Aisyah, Atul. Kelompok 2, Sipa, Siti Amanah, Siti Aminah, Bilqis. Kelompok 3 ada Rian, Sigit, Gali, dan Fatah. Sesuai dengan indikator kita, yaitu menentukan pola pengembangan teks eksplanasi. Apa itu pola ya? Karena kita harus tahu pola pengembangan teks eksplanasi. Pola apa? Baik, Selvi. Pola adalah cara kita menyajikan sebuah informasi. Baik, tepat sekali. Pola adalah cara kita menyampaikan sebuah informasi ke dalam bentuk tulisan ataupun secara lisan agar orang lain itu mendapatkan informasi
Silakan, Gali, coba dibaca nak. Pengertian pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi adalah pola yang menjelaskan bagaimana cara penulis menyajikan atau menyampaikan informasi kepada pembaca dalam teks. Itu, ya. Benar, sama yang disampaikan dengan Selvi tadi bahwa informasi yang kita sampaikan itu harus menggunakan pola. Tujuannya apa? Agar pembaca tertarik, mau membaca hasil karya kita, mau membaca sampai selesai hasil tulisan kita seperti itu. Kemudian setelah mengetahui pengertian pola, sekarang jenis-jenis polanya ya. Baik. Pola pengembangan teks eksplanasi itu ada dua. Pertama, pola sebab akibat, kemudian pola proses. Mendengar kata sebab akibat. Setelah melihat ada pola sebab akibat, apa pola sebab akibat ya? Silakan nih. Gagasan utama berupa sebab. Betul sekali. Tepuk tangan buat Hani. Berarti Hani sudah membaca, mencari referensi tentang pola sebab akibat. Ya, pola sebab akibat itu gagasan utama atau ide pokok ada di awal atau yang menjadi titik utama. Setelah ada gagasan utama baru ada gagasan penjelas. Silakan Siva baca pola sebab akibat pengertiannya. Pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan. Katakan ini bahwa gagasan utamanya merupakan sebab-sebab, kemudian diikuti dengan akibat. Contohnya, Rian, silakan baca contohnya. Pernyataan umum. Gerhana bulan ialah alam yang mengelilingi bulan, bumi, juga matahari berbeda satu garis lurus. Baik, tepat sekali ya. Itulah tadi contohnya pola sebab akibat. Sekarang ibu tanya, pola sebab akibat boleh ditukar atau dibalik menjadi baik, Gifis. Bagaimana nak? Boleh apa tidak? Coba ditulis di depan. Apa kalau boleh? Baik. Menurut Gifis tadi, apakah pola sebab akibat bisa dibalik? Ya, benar, bisa. Yaitu menjadi pola akibat sebab, yang mana gagasan utamanya ada di depan itu berupa akibat, kemudian diikuti oleh sebab. Bisa sebutkan contohnya, Sipa? Terik halaman itu akan berubah menjadi area berdebu yang menyesakan dada. Tempat bermain anak-anak saat ini menjadi wahana. Semua itu terjadi karena seluruh petugas taman kota melakukan mogok kerja sejak 3 bulan yang lalu. Baik, itu tadi contoh pola akibat sebab yang menyatakan akibat itu ada di depan atau menjadi gagasan utama, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas berupa penyebab. Selanjutnya yaitu pola proses. Apa itu pola proses? Baik, Hani, apa nama pola proses? Pola proses adalah pola yang berdasarkan urutan. Yang ketiga, pola proses. Ketiga, pola proses yaitu pola yang menyajikan atau tulisan-tulisan teks eksplanasi kita nanti berdasarkan urutan waktu atau berdasarkan urutan kejadian peristiwa tersebut. Baik, Ibu sudah menuliskan. Silakan Sigi dibaca pengertian pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Baik, ya itulah pengertian pola pengembangan proses.
Contohnya, kata silakan dibaca. Pada Juli 1826, Lanjut ke indikator kedua yaitu menentukan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Sebelum ibu menyebutkan langkah-langkahnya, siapa yang sudah tahu langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu apa? Yang pertama, silakan tulis ke depan. Ada lagi? Benar ya? Menentukan fenomena atau tema yang akan kita tulis. Tuh, tepat sekali dari ya. Sudah berarti dia sudah melakukan searching, sudah membuka gawainya, bukunya. Kemudian yang kedua, menuliskan topik-topik. Sudah 2. Masih ada lagi, silakan. Siapa? Natasha. Satu lagi ada menentukan tema atau fenomena. Kemudian kita menulis. Kita tentukan topik-topik apa saja yang ada dalam tema. Setelah kita tulis, kita kelompokkan, kita susun dia berdasarkan strukturnya nanti topiknya ini. Kemudian yang keempat, silakan Amrul. Baik, terakhir sudah ya, Abdul menuliskan mengembangkan kerangkanya. Maksudnya setelah disusun kita kembangkan poin-poin atau topik-topik menjadi sebuah tulisan berupa teks eksplanasi. Ini ada contoh, kita mau menentukan satu tentang kegiatan kita belajar di kelas. Kegiatan belajar di kelas merupakan fenomena apa? Rian, fenomena apa kalau belajar di kelas? Sosial. Oh benar, baik ya. Kita membuat tentang fenomena sosial. Kemudian ada topik-topiknya. Silakan Hani dibaca topik-topiknya, kita daftar atau kita siapkan. Kegiatan belajar di sekolah 1, menjadikan internet sebagai mitra belajar. 2, teknologi komunikasi dan informasi dalam pembelajaran di kelas. 3, menciptakan kelas yang menginspirasi. 4, bergaul dan berinternet sehat. 5, mempublikasikan naskah di media internet. Baik. Jadi kalau kita mau menulis, kita sudah pilih nih. Saya mau menyajikan topik atau fenomena tentang alam Bu. Berarti kita harus mendaftar ya, menyusun, menyiapkan topik apa saja yang berkaitan dengan alam. Kemudian kalau mau fenomena sosial, sama kita susunin topiknya yang berkaitan dengan sosial apa. Ini tadi sebagai contoh yaitu kegiatan belajar kita di sekolah dalam penggunaan IT ya atau teknologi. Kemudian setelah kita daftar, kita susun. Silakan Siti dibaca topik-topik yang tadi kita susun. Silakan dibaca. Identifikasi fenomena teknologi dan informasi dalam pembelajaran di kelas dan menjadikan internet sebagai mitra kerja. Proses kejadian, mempublikasikan naskah di media internet, menciptakan kelas yang menginspirasi. Ulasan, bergaul dan berinternet dengan sehat. Baik ya. Setelah ada topik yang kalian tulis, kita susun karena kita kan menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Artinya kita susun mana yang bagian identifikasi, mana bagian urutan sebab akibatnya, kemudian mana bagian ulasannya. Kemudian ini menjadi kerangkanya pengembangannya. Satu orang silakan Gali baca. Mengembangkan kerangka fenomena teknologi dan informasi saat ini berpengaruh pada kehidupan masyarakat terutama pelajar.
Baik, Rian masih ada. Bagaimana menentukan atau mencari ide yang menarik dalam menulis teks eksplanasi? Rian bertanya, bagaimana menentukan ide yang menarik atau gagasan atau topik? Karena kita tahu nih, kita mau menyajikan sebuah karya, sebuah tulisan agar orang lain membacanya atau menarik. Hal apa yang harus kita siapkan? Baik, si Pak ingin menjawab. Ini salah satu teman kita ingin berargumentasi, menyampaikan pendapat. Silakan si Pak. Ide dan kreativitas pun biasanya muncul ketika kita bersosialisasi dengan banyak orang. Baik, terima kasih. Tepat sekali ya. Salah satunya bersosialisasi. Kemudian ada yang lain yang ingin menjawab pertanyaan dari Rian? Ya, silakan. Aisyah ya. Menurut saya, dari belajar dan memiliki banyak referensi akan menunjukkan daya kreativitas dalam menemukan itu. Baik. Tadi ada dua pendapat. Sekarang Ibu yang akan menjawab pertanyaannya. Ibu akan gabungkan dari pendapat teman dari pendapat Sipa, pendapat Aisyah, bahwa bagaimana menentukan ide yang menarik agar pembaca ikut membaca tulisan kita. Pertama, belajar. Betul sekali, Nak. Kita ini dituntut belajar dari kecil sampai dewasa. Begitu juga kita dalam hal kehidupan. Kita dituntut belajar. Belajar melalui apa? Untuk mencari ide. Literasi. Kita harus banyak membaca. Dengan kita banyak membaca, kita memiliki kosakata atau diksi yang banyak, sehingga kemampuan mengolah ide-ide cemerlang kalian itu bisa. Kemudian yang kedua itu berkomunikasi atau sosialisasi. Kita tahu sekarang berkomunikasi itu tidak harus tatap muka ya, ketemu langsung ketemu orangnya tidak. Sekarang berkomunikasi bisa kita lalui media maya ya, yang maksudnya bisa lewat aplikasi untuk mencari ide. Kemudian kita tambahkan agar ide kita cepat muncul, artinya dapat menggunakan pikiran kita itu relax, santai. Artinya apa? Ketika kita ingin menumbuhkan sebuah ide, posisi kita tidak lagi emosi ya. Kita dituntut santai, relax, sehingga hal apa yang ingin kita timbulkan atau kita tulis itu akan ada ya. Bagian tugas kalian, panduannya yaitu video yang akan Ibu tampilkan ya. Sekolah seharusnya jadi tempat yang menyenangkan, namun mungkin gak jarang dari kita yang melihat atau mengalami berbagai kejadian yang kurang menyenangkan di sekolah, seperti dihina karena bentuk tubuh maupun warna kulit, hingga disebarkan aibnya di media sosial. Kejadian ini, apalagi yang dilakukan secara berulang-ulang, disebut dengan perundungan atau bullying. Kekerasan, khususnya perundungan, banyak terjadi di Indonesia. Sebuah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa 2 dari 3 perempuan dan laki-laki usia 13 sampai 17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka. 3 dari 4 anak yang pernah mengalami kekerasan tersebut melaporkan bahwa pelakunya ternyata adalah teman mereka sendiri. Penelitian yang lain menunjukkan 41% pelajar usia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam 1 bulan. Banyak yang bilang perundungan tidak perlu ditangani serius. Masalahnya, kalau dari tangani, banyak dampak negatif yang diterima korban, mulai dari dampak jangka pendek seperti rasa tidak nyaman, luka secara fisik, hingga depresi. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memberi dampak negatif pada kesehatan mental, prestasi pendidikan, kemampuan sosial, dan bisa membuat trauma berkepanjangan, sehingga menurunkan fungsi dan kualitas kehidupan sosial mereka di masyarakat. Untuk menghapus segala tindak kekerasan, khususnya perundungan di kalangan anak dan remaja, diperlukan sebuah strategi yang terbukti efektif semua orang yang peduli satu sama lain dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan. Lambat laun, kesadaran ini diharapkan dalam kehidupan perilaku sehingga masyarakat akan jauh lebih mudah dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang keren. Memakai pendekatan jejaring sosial, siswa yang terpilih menjadi agen perubahan dalam program ini adalah mereka yang dipilih langsung oleh
sehingga diharapkan bisa memberikan pengaruh yang lebih besar. Agar perubahan yang terpilih akan mengikuti beberapa pertemuan yang dipandu oleh guru fasilitator, baik dilakukan secara luring maupun daring, untuk mencegah perubahan sekolah melalui rangkaian pertemuan terus agar perubahan diajak untuk mengembangkan berbagai kemampuan seperti bekerja sama, membangun hubungan yang sehat, kepemimpinan, kreativitas, dan menginisiasi aksi nyata di sekolah untuk meningkatkan kebaikan dan kesehatan pendidikan. Program uji coba ini digunakan kepada SMP di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Setelah dijalankan sekolah, seluruhnya menunjukkan bahwa program ini berhasil mengurangi kemungkinan yang 50%. Baik, tadi video panduan kalian untuk menulis teks eksplanasi berkaitan fenomena sosial yaitu bullying atau perundungan. Silahkan dibuka KPD-nya, dibaca. Silahkan yang membawa gawai boleh dipakai, buku paketnya. Mungkin ada yang tidak mengerti cara pengerjaan, silahkan. Silakan. Ada yang mau ada yang seperti ada yang mau dikasih masih. Ya, kalau sudah dapat ide pokoknya silakan ditulis di tinggalkan ya. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang menulis, ada yang menyampaikan ide-idenya yang gagasan utama. Jadi pokoknya ada yang menulis, ada yang menyampaikan. Baik, masih ada yang bingung. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai? Ya. Oke, bagus, tepat banget. Kelompok 2 sudah selesai kan? Oh ya, sedikit lagi. Ya, bagian tulisannya. Kelompok 1 bagaimana sudah? Kita tunggu kelompok 2 sebentar ya. Baik, ujinya sudah selesai. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang menulis teks eksplanasi. Kelompok pertama, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti dari kelompok lain silakan memberikan tanggapan ya terkait hasil diskusi pada kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bullying. Bullying, pernyataan umum. Bullying berawal dari hubungan paling dekat yaitu keluarga. Dalam keluarga, jika seorang anak dididik dengan penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan, maka anak tersebut berpeluang untuk tidak melakukan tindakan bullying. Namun apabila seorang anak dididik dengan perundungan darah karena ia ingin diakui, balas dendam karena pernah menjadi korban bullying sebelumnya, mencari perhatian, ingin terkenal, dan lainnya sebagainya. Tindakan bullying ini tentunya memiliki akibat yang nyata dalam diri seseorang anak, seperti gangguan psikologis. Interpretasi. Bullying bukanlah suatu tindakan yang baik. Melihat kemampuan setiap individu berbeda-beda. Namun tindakan bullying dapat diatasi dengan Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada yang berpendapat? Silakan. Baik, Sigit yang ingin menyampaikan pendapatnya. Saya dari kelompok 3 ingin menanggapi memberikan komentar kepada kelompok 1. Satu, penampilan dari kelompok 1 dan dalam menuliskan teks eksplanasi sudah tepat dan sesuai petunjuk LKP dan video yang ditampilkan. 2, diawali dengan ide yang menarik untuk membaca dan struktur yang disampaikan sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keterampilan kelompok 2 dalam menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan sudah tepat dan sesuai dengan video yang ditonton bersama. Ide dan diksi yang menarik bagi pembaca. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kelompok 1, 2, 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang memproduksi teks eksplanasi, itu tentang bullying ya atau perundungan. Dalam menyampaikan ide, topik dan sebuah tulisannya menurut Ibu sudah lengkap semua setiap kelompok, sudah mampu memilih diksi, kemudian struktur yang dipakai sudah tepat, yang mana dalam struktur itu ada 3, ada identifikasi, ada urutan, kemudian ada ulasan atau interpretasi. Selanjutnya yaitu kumpulkan KKBD-nya, nak, ketua kelas, silakan ambil KKBD, kumpulkan KKBD-nya. Oke, selesai tugas KKBD-nya. Selanjutnya kesimpulan. Apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, ini baik, ini menyampaikan. Pada pagi hari ini dapat disimpulkan kita dapat mempelajari tentang pola-pola pengembangan dan langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Menurut Hani, kesimpulannya bahwa dia bisa menemukan pola, menemukan langkah-langkah. Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan sih? Silakan. Kita dapat mengetahui tentang teks eksplanasi lebih terperinci dan lebih baik. Ya, baik. Baiklah, sekarang Ibu akan menyimpulkan dari pendapat teman-teman tadi bahwa dengan mempelajari teks eksplanasi, terutama memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidahnya, yang pertama kita mampu menemukan pola-pola pengembangan, yang mana ada pola sebab akibat, kemudian pola akibat sebab, dan pola proses. Selain itu, kita juga mengetahui langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, kita menentukan fenomenanya atau topiknya. Kemudian setelah menemukan, kita susun topik-topik apa saja yang ingin kita sampaikan atau ide apa saja. Setelah kita menemukan, kita susun, kita kelompokkan berdasarkan strukturnya, kemudian kita kembangkan langkahnya. Jadilah sebuah tulisan berupa teks eksplanasi. Ya, baik. Setelah kesimpulan, Ibu akan melakukan refleksi dulu. Bagaimana hari ini kita mempelajari apa? Baik, teks eksplanasi. Hal apa yang menarik? Menyatakan dan belajar menggunakan karakter menjadi paham. Masih ada yang belum dipahami? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya, untuk mengetahui, Ibu akan melakukan tes akhir untuk mengetahui hasil belajar atau setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran. Bukunya ditutup, kerjakan secara individu. Ibu kasih waktu 5 menit, silahkan dikerjakan. Baik, karena waktunya sudah selesai, silahkan ketua kelas untuk diambil tes akhir teman-temannya. Silahkan dikumpul. Jangan lupa tulis nama ya. Baik, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru yaitu tentang drama. Silahkan di rumah buka gawai, buka buku, cari pengertian, kemudian contoh-contoh drama itu seperti apa, ya. Penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh doa ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, bergerak mulai. Bergerak mulai. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena dunia hidup itu mengajarkan kita untuk terus belajar. Tidak ada istilahnya kegagalan, teruslah mencoba, karena kita dalam mencoba itu banyak sekali pengalaman yang dapat dijadikan pembelajaran hidup. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.